Selamat malam Rania, saya senang sekali kamu bisa datang hari ini. Bagaimana kabarmu? Ada hal yang ingin kamu diskusikan atau bagikan hari ini Rania? Selamat malam juga Ibu. Kabar saya ya begitulah Bu. Tapi akhir-akhir ini ada hal yang mengganggu pikiran saya Bu, tentang teman dekat saya. Oke, sebelum lanjut kamu bercerita, Ibu hampir lupa nih tadi sebelum kita melakukan konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi bagaimana Narania tadi kamu? Jadi begini Bu, saya punya teman dekat namanya Intan. Dia teman dekat saya dari SMP. Tapi belakangan ini saya merasa dia berubah Bu. Dia sering janji, tapi janjinya gak pernah ditepati Bu. Terus kalau diajak cerita, dia kayak udah gak mau gitu. Jadi kamu merasa Intan berubah, sering tidak menepati janji dan kurang mendengarkan saat kamu bercerita, begitu Rania? Ya, itu Ibu. pasti membuatmu kecewa, apalagi sahabat dekatmu sejak lama. Bisakah kamu berikan contoh situasi yang paling membuatmu merasa kecewa dengan perubahan Intan ini? Paling baru yang kemarin Bu, Bagaimana saya tuh? butuh banget tempat cerita. Dan saya lagi ada masalah gitu sama keluarga saya Bu. Ya, Nah, lalu? saya tuh pengen banget cerita sama Intan, tapi dia tuh janji sama saya, tapi janjinya gak pernah ditepatin. Dia janji bakalan datang ke rumah saya, tapi saya tunggu sampai malam dia gak datang-datang Bu. Ya Allah, begitu ya Rania. Iya, Saya Bu. bisa merasakan betapa kecewa dan sedihnya kamu saat itu Rania. Kamu butuh dukungan, tapi Intan tidak datang dan alasannya hanya lupa. Bagaimana perasaanmu ketika dia hanya bisa bilang lupa dan sibuk setelah kamu menunggunya? Jadi saya marah Bu, karena saya merasa gak penting bagi dia. Kok bisa-bisanya dia gituin saya Bu, dan dia lupa gitu sama saya Bu. Oke, jadi ada rasa marah dan perasaan tidak dihargai atau tidak penting ya Rania. Itu adalah respon yang wajar Rania ketika kepercayaan dikhianati. Selama ini apakah kamu sudah mencoba membicarakan perasaanmu ini langsung dengan Intan? Belum Bu, saya takut kalau bicara nanti dia tersinggung atau malah dia marah sama saya gak mau kehilangan dia Bu. Itu adalah kekhawatiran yang valid Rania. Ketakutan akan kehilangan teman memang bisa membuat kita ragu untuk berbicara. Namun, jika perasaan ini terus menumpuk, bagaimana dampaknya terhadap dirimu dan persahabatan kalian Rania? Saya jadi sering kepikiran Bu, kalau ketemu dia juga jadi agak canggung gitu. Saya capek sendiri perasaan ini Bu. Iya, saya mengerti memendam perasaan melelahkan dan bisa merubah hubungan itu sendiri. Pelan-pelan Rania. Menurutmu, apa satu hal kecil yang bisa kamu lakukan untuk mencoba mengatasi perasaanmu ini? Yang juga bisa jadi langkah awal untuk menyelamatkan persahabatan kamu dengan Intan. Mungkin saya harus coba berani untuk berbicara sendiri sama Intan Bu. Bukan dengan marah-marah, tapi dengan ngobrol dari hati ke hati Bu. Ya ngobrol santai aja, enjoy gitu ya. Iya Bu. Ya, itu ide yang bagus sekali Rania. Membicarakan perasaanmu dengan jujur, tapi dengan cara yang tenang dan fokus pada perasaan saya. Daripada kamu selalu bisa jadi titik balik, kamu bisa memulai dengan cara mengatakan, Intan, saya merasa sedih dan kecewa ketika kamu tidak datang kemarin. Padahal saya butuh dukungan kamu. Bagaimana tuh menurut kamu Rania? Iya Bu, saya akan coba. Rasanya agak takut sih, tapi saya juga gak mau persahabatan saya dan Intan rusak karena saya diam saja.
Yaps, betul sekali Rania. Keberanianmu untuk mencoba berkomunikasi adalah kunci. Persahabatan sejati seringkali diuji dan komunikasi yang jujur adalah pondasinya. Kita akan diskusikan bagaimana hasilnya di sesi berikutnya ya Rania. Kamu sudah mengambil langkah yang sangat berarti hari ini. Terima kasih banyak Bu, saya merasa lebih tenang sekarang. Ya, sama-sama Rania. Jaga diri kamu baik-baik ya. Baik Bu, selamat malam Ibu. Malam. Sampai berjumpa kembali Rania. Dadah Ibu.